Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, pemirsa Jabal Kubis TV dimanapun berada. Ada seorang ulama bernama Abdul Karim Al-Qushairiyah. Beliau menulis sebuah kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Wafat kurang lebih di abad kelima Hijriah, 1000 tahun yang lalu. Dalam buku itu diceritakan tentang seorang pemuda atau laki-laki yang soleh. Soleh itu dalam arti baik. Baik cakapnya, baik budi bahasanya, tidak pernah menyinggung orang lain, baik ibadahnya, baik akidahnya. Pokoknya laki-laki itu adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh. Namun ternyata ketika dia wafat, meninggal dunia, di yaumil hisab dia begitu lama. Dia begitu lama dihisab. Ketika dibuka buku catatannya, apakah dia pernah membunuh? Tidak. Jangankan membunuh, menyakiti hati orang pun dia tidak pernah. Kata-katanya sopan, santun. Tutur katanya lembut. Dia orang baik. Dia orang soleh. Sholatnya bagus. Puasanya tak pernah tinggal. Zakat, sedekahnya penuh. Pokoknya baik, soleh, dan rajin ibadah. Tapi ternyata kenapa dia begitu lama dihisab? Apa gerangan yang membuat dia begitu lama dihisab ketika dia menghadapi yaumil hisab di padang mahsyar? Ternyata setelah diselidiki, pernah suatu malam dia menghadiri undangan kenduri dari salah seorang sahabat tetangganya. Di dalam kenduri itu disajikan makanan berupa daging kambing. Lalu dimakanlah daging kambing itu. Ternyata ada 1-2 ruas daging itu yang tersangkut di gigi, terselip di gigi. Dicongkel-congkel dengan ujung lidah, tidak mau lepas. Dicabut dengan menggunakan ujung jari juga tidak bisa. Kecil memang dia sangkutannya di gigi, tapi cukup mengganggu. Akhirnya dia pulang, tak sabar sampai di rumah. Di tengah jalan dipetiknya sebuah ranting kecil di depan rumah salah seorang tetangga yang dilewatinya. Pada malam itu dipetiknya lah ranting kecil itu sebesar didi kelapa. Lalu dipetiknya, diambilnya, dan dicongkelkanlah ke giginya. Akhirnya daging pun lepas. Mulut yang selama ini terganggu karena sangkutnya daging, akhirnya menjadi nyaman kembali. Terasa lega. Ternyata agaknya inilah masalahnya, karena dia mengambil sebuah ranting kecil dari pohon milik tetangganya tanpa izin pemiliknya. Itulah ternyata yang membuat hisabnya begitu lama. Padahal dia dikenal sebagai seorang laki-laki yang soleh. Membaca kisah ini, mendengar kisah ini, saya jadi merenung begitu dalam. Mencoba-coba untuk menghitung-hitung sudah berapa banyak ranting-ranting milik orang lain yang terambil oleh tangan saya tanpa saya sempat meminta izin kepada pemiliknya. Betapa banyak kata-kata saya yang mungkin telah menyakiti, menyinggung hati orang lain. Betapa banyak hak-hak orang lain yang mungkin tanpa sengaja atau sengaja telah termakan oleh saya.
Maka oleh karena itu, terutama di bulan baik ini, bulan Ramadan, marilah kita untuk mencoba untuk berbenah diri, merenung. Sudah berapa banyak harta hak orang lain yang kita makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berkhutbah di khutbah yang terakhir 5 hari sebelum beliau wafat, dia memerintahkan Bilal untuk mengumpulkan seluruh kaum muslimin di Masjid Nabawi. Kaum Ansar dan kaum Muhajirin berkumpul. Ketika itulah Rasulullah berpidato, "Wahai kaum muslimin, siapa-siapa yang haknya pernah saya makan tanpa sengaja, atau mungkin kata-kata saya ada yang menyinggung perasaan kalian, atau mungkin ada perbuatan saya yang menyakiti fisik kalian tanpa saya ketahui, mungkin yang tercambuk tanpa saya sengaja, kata-kata yang mungkin tanpa sengaja tersinggung perasaan saudara-saudaraku sekalian, maka pada hari ini adalah Muhammad, balaslah. Kalau kalian mungkin segan karena aku Nabi, maka tetaplah harus kalian balas, agar saya tidak dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih baiklah kalian balas sekarang daripada kalian tuntut nanti saya di akhirat." Begitulah kata-kata seorang nabi yang maksum. Lalu bagaimana dengan kita? Sudah berapa banyak kata-kata kita yang keluar dari mulut kita yang membuat luka hati orang lain. Kadang-kadang kita sengaja memfitnah, menghibah, melakukan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Memaki, itu baru dari kata-kata kita. Bagaimana pula dengan hak-hak orang lain yang telah kita makan? Orang-orang yang melakukan korupsi, hak-hak dari ribuan jutaan orang dia makan. Maka ingat, sungguh Allah maha cermat perhitungannya. Jangankan ribuan jutaan orang yang engkau sakiti, engkau makan haknya, bahkan satu ranting kecil pun yang engkau makan tanpa izin dari pemiliknya, tetap dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagai manusia, kita salah, ya, akuilah kesalahan itu. Jangan segan untuk meminta maaf kalau kita pernah menyakiti hati orang. Jangan pernah segan untuk meminta keikhlasan orang-orang yang mungkin telah termakan haknya. Bila kita mampu, bayarlah, kembalikanlah hak-hak orang lain yang pernah kita makan. Kalau tak mampu, maka mohonlah untuk agarnya diikhlaskan, agar tidak menjadi sangkutan di yaumil hisab kelak. Kalau orang yang soleh saja hanya karena ranting kecil bisa tersangkut lama di yaumil hisab, bagaimana dengan kita yang tidak soleh, bahkan telah menganiaya, menzalimi, memakan ribuan atau banyak dari hak-hak orang lain? Maka bertaubatlah segera. Bagi orang-orang saudaraku yang mungkin pernah terzalimi, pernah termakan haknya, maka lebih baiklah mengikhlaskan perbuatan saudaranya itu yang telah menyinggung atau memakan haknya. Karena itu lebih baik bagi dirimu. Itulah seorang muslim yang benar-benar saleh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.